Nah, ini banjir terbesar di tempat JNU. Luar biasa. Banjir merendam Julok Rayek Selatan, Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur. Warga yang terjebak nekat menerobos arus banjir yang cukup tinggi untuk menyelamatkan barang berharga dari rumah mereka yang terendam. Potong bonsai pintir. Sejumlah motor terlihat lalu lalang di jalanan desa yang terendam banjir. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Timur, banjir susulan rendam 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur akibat hujan dengan intensitas tinggi. 5 kecamatan terendam banjir susulan adalah Pantai Bidari, Indra Makmu, Banda Alam, Julok, dan Rantau Selamat. Kampung Baru, Aceh Timur, ialah yang terbakar. Genangan banjir tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga akses jalan antar desa serta sejumlah fasilitas umum. Banjir juga berdampak pada aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di masa pemulihan pasca bencana akhir November 2025 lalu. Pemirsa, jembatan darurat di Aceh Tengah putus akibat diterjang arus deras. Ya, akibatnya sejumlah relawan jatuh dan terbawa arus. Pemirsa, tali jembatan darurat yang menjadi satu-satunya akses penghubung Desa Reje, Payung, dan Desa Jamat Aceh Tengah putus. Peristiwa ini terjadi saat relawan dan warga tengah mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak. Arus sungai yang deras bahkan membuat beberapa di antaranya terseret. Beruntung warga dan anggota TNI di lokasi ini langsung melakukan pertolongan. Sebelumnya, jembatan permanen yang ada di lokasi ini rusak pasca banjir bandang. Warga terpaksa mengandalkan jembatan tali darurat untuk beraktivitas, termasuk mendistribusikan bantuan logistik. Ya, sementara itu curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, Kabupaten Agam membuat sungai Batang Kuranji sempat meluap dan mengancam keselamatan warga. Upaya penanganan terus dilakukan di Sungai Batang Kuranji setelah curah hujan tinggi menyebabkan air sungai sempat meluap. Normalisasi sungai dilakukan untuk mengantisipasi banjir susulan dan menjaga keamanan lingkungan warga. Penanganan ini merupakan arahan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo sebagai bagian dari penanganan pasca bencana. Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 mengerahkan 11 unit alat berat, 7 diantaranya difokuskan di lokasi Sungai Batang Kuranji. Warga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat penanganan yang dinilai memberikan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran akan banjir berulang. Kalau menanganan seperti ini, Pak, Bapak senang, lebih bagus. Ini kan tanda-tanda spasi apa ini pemerintah kan giat dia supaya dia dapat orang kampung ini menikmati jalan kembali seperti semula. Ya. Harapan kami semoga dengan penanganan dari Kementerian PUPR ini dapat mengurangi dampak risiko apabila terjadi banjir lagi yang mengancam pemukiman maupun jalan. Pemirsa, lokasi fenomena lubang besar sinkhole di area sawah Jorong Tepi, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat mendadak ramai didatangi warga. Ya, selain bersuah foto, warga antre mengambil air sinkhole yang diyakini sebagai pengobatan. Ya, pemirsa, pasca viral, warga dari luar daerah berbondong-bondong melihat lubang besar atau sinkhole yang muncul di area persawahan Jorong Tepi. Selain berfoto-foto mengabadikan momen, sebagian warga tampak antre mengambil air yang keluar dari sinkhole. Menurut warga, air tersebut dipercayai dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, namun hingga saat ini belum dapat dibuktikan secara medis. Meski jadi objek wisata dadakan, perangkat desa bersama aparat tetap melakukan pengawasan di lokasi untuk menjamin keselamatan warga. Yang di sini coba Pak. Kalau gajian jangan lupa guys, segitu aja Bu. Nanti kalau ini nanti kita minta uang.
So, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan jurnalis Agung Sulistyo di Jorong, Tepi Nagari, 50 Kota, Sumatera Barat. Ya, selamat pagi Agung. Agung, ini terkait dengan warga yang mengambil air. Apakah sudah diketahui bahwa kandungannya ini memang bisa untuk kesehatan atau seperti apa? Baik, Zila dan Togi, pemirsa, saya bisa berada di kawasan Jorong Tepi, tepatnya di mana terjadinya sinkhole. Dan seperti di belakang saya ini, lokasi sinkhole yang masih ramai dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian untuk masalah kadar air, kalau air dari hasil penelitian sementara ini memang memiliki kadar pH yang tidak. Namun untuk masalah bisa atau tidak untuk pengobatan, ini masih tidak bisa dibuktikan. Karena memang kondisi air sendiri di lokasi ini memang bening, bahkan lebih cenderung ke biru akibat pembiasaan cahaya. Zila. Ya, Agung, apa yang membuat warga ini tertarik untuk mengambil air tersebut? Karena air ini dilihat lebih murni, lebih bersih. Itu yang membuat warga tertarik. Apalagi ini mungkin kejadian yang jarang ditemui di area Kabupaten 50 Kota dan warga sekitar ini. Jadi mereka berbondong-bondong untuk datang ke lokasi untuk bersuah foto atau hanya untuk sekedar mengambil air di lokasi ini. Dan untuk saat ini penelitian untuk masalah sinkhole ini sudah dilakukan dan tim geologi dari Bandung ini sudah datang. Seperti di belakang saya ini. Tim sedang melakukan penelitian dan melakukan pengukuran di sekitar kawasan sinkhole. Ya, Togi. Baik. Lalu untuk saat ini sebenarnya apa yang mendasari? Kalau tadi kan mereka tertarik karena airnya lebih bersih begitu ya. Tapi sebelumnya kan memang ini jadi fenomena begitu ya, sinkhole ini. Apa yang membuat mereka? Apakah ada yang menginformasikan ke mereka bahwa air ini bermanfaat atau seperti apa? Kalau ini memang warga ini terpengaruh oleh beberapa di media sosial yang memposting itu mengatakan kalau air ini memang memiliki khasiat, namun dari sisi kajian ilmiah atau sisi dari kesehatan itu belum bisa dibuktikan. Namun dari hasil penelitian sementara memang air di kawasan ini memiliki pH yang rendah dan ini memang jauh lebih bersih dibandingkan air-air biasanya karena ini memang air tanah dan juga akibat dari air-air gar gunung yang tersaring oleh batuan gamping atau batuan-batuan gunung yang ada di sekitar sini sehingga air ini menjadi bersih, bahkan air ini tidak dingin seperti biasa dan air ini lebih cenderung agak hangat karena memang kondisi di sekitar lokasi ini memang masih rimbun dan masih alami. Ya, Sila. Baik, untuk warga yang datang, apakah warga yang lokal yang datang atau mungkin dari luar kota yang ingin melihat hal tersebut? Jadi yang datang itu tidak hanya warga lokal saja, tapi juga warga-warga di luar dari 50 kota, seperti di Payakumbuh, Bukit Tinggi, ataupun bahkan ada yang dari Riau datang ke sini karena penasaran dengan adanya sinkhole yang tiba-tiba muncul di daerah Situju, Kabupaten 50 Kota ini. Karena memang kejadian ini memang jarang terjadi di kawasan ini. Ya, Togi. Baik, lalu sejauh ini sudah berapa besar prosesnya untuk penyebab, untuk diketahui penyebab dari adanya sinkhole ini? Untuk penyebab pasti ini masih dalam penyelidikan dan sekarang ini di belakang saya ini tim geologi dari Bandung ini masih melakukan penelitian dan melakukan pengukuran baik itu diameter maupun kedalaman dari sinkhole ini. Jadi untuk penyebab pasti ini belum bisa diketahui, namun banyak penyebab-penyebab yang bisa menjadikan sinkhole. Contoh akibat dari adanya aliran air di bawah tanah dan ada juga akibat batu gamping atau tanah gamping atau batu gamping ada sekitar sini yang terkikis oleh air sehingga menimbulkan sinkhole di kawasan ini. Namun untuk kepastian ini masih melakukan penyelidikan dan mungkin dalam waktu dekat akan diketahui penyebab pastinya. Ya, Zila. Untuk Agung ini mungkin saya penasaran juga apakah air ini aman untuk dikonsumsi sekali lagi? Kalau di sisi amannya kita belum bisa memastikan, namun ini airnya tadi saya juga sempat mencoba untuk mencuci muka, bahkan ada warga yang langsung minum air ini langsung, belum ada pada efek kesehatan. Dan mungkin saya akan memperlihatkan gimana kondisi warna air yang ada di sinkhole ini. Ya, itu. Nah, ini sekarang saya dekat sinkhole. Nah, ini airnya biru. Wow. Dan itu petugas sedang melakukan pengukuran. Nah, ini dari geologi Bandung yang dibantu oleh dari Damkar, BPBD Kabupaten 50 Kota dan juga dari aparat desa untuk mengetahui penyebab pasti. Bahkan di sekitar sini juga sudah disambungkan pipa untuk mengalirkan air keluar. Jadi warga tidak perlu harus repot-repot untuk ngambil air atau ke dalam sinkhole, tapi bisa melewati pipa ini karena sudah
dialiri oleh pipa paralon yang dilakukan oleh warga sekitar.